Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Scene berganti di lantai ke-6. Di lantai 6 Taiking muncul lebih dulu dan kemudian Xiaoyan mengikutinya. Jelas awalnya keduanya dipisahkan dengan paksa, tetapi sang ratu membawa Xiaoyan kembali secara paksa. Adapun Senju dia tidaklah penting, tetapi Taiking sangat penting bagi Xiaoyan. Bahkan jika perlu Xiaoyan akan membunuhnya. Dan kemudian mencari jiwanya untuk menyelidiki informasi tersembunyi darinya. Meskipun sang ratu mengontrol esensi darahnya, tetapi Zuchi juga dapat mengendalikan hidupnya. Dalam hal ini Taiking mungkin berada dalam posisi netral. Apakah itu kepada Xiaoyan atau Zuchi, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Hanya dalam kasus ini dia mungkin bisa menemukan secerca kehidupan. Meskipun Taiking tidak berhati-hati seperti Yuking, bisa sampai ke titik ini tentu saja dia memiliki sisi uniknya. Sepanjang jalan Taiking tidak menunjukkan kepanikan, sebaliknya dia tenang dan menentukan. Dia juga mengerti bahwa kata-kata atau kesalahan apapun dapat membuat nyawanya hilang. Pemandangan di lantai ke-6 merupakan ruang redup. Iblis di sini jauh lebih padat dari lantai-lantai sebelumnya. Apa yang mengejutkan Xiaoyan adalah di antara iblis ini terdapat pohon raksasa merah menyala. Mata Xiaoyan tiba-tiba membeku. Ada buah moluo sebening kristal tumbuh di gugusan cahaya merah. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya, dia dapat merasakan energi iblis dan sumber dogi murni yang terkandung di dalamnya. Keduanya adalah apa yang sangat dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Pil ajaib 8 pola di tubuhnya masih dapat ditingkatkan. Alasan mengapa Xiaoyan belum sepenuhnya menampilkan tingkat ketiga dari teknik Raja Iblis Tianhe adalah karena pola pil ajaibnya tidak cukup. Skill bertarung dari Raja Iblis Tianhe yang diperoleh Xiaoyan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu bayangan, kental dan kenyataan. Terakhir kali Xiaoyan yang bisa menampilkan 2 tingkat. Untuk menampilkan sepenuhnya, Xiaoyan memerlukan pil ajaib yang lebih kuat. Lalu menggunakan energi iblis di dalamnya untuk menampilkannya. Hal ini juga membuat Xiaoyan merasakan efek energi iblis untuk pertama kalinya. Selain itu, setelah energi iblis mengembun menjadi pil di dalam tubuh, energi iblis yang dikonsumsi akan diisi ulang dari waktu ke waktu. Tatapan Xiaoyan tertuju pada pohon merah menyala yang dijaga oleh para iblis di depan. Xiaoyan segera melihat ke arah Taiking, dan Taiking secara alami mengerti maksud Xiaoyan. Dia secara inisiatif bergerak ke depan untuk memusnahkan kelompok iblis tersebut. Namun tepat ketika Taiking hendak bergerak, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Teriakan pedang yang menusuk telinga datang dari ujung jauh. Saat berikutnya terlihat pedang cahaya besar muncul dengan kecepatan tercepat. Pedang cahaya itu turun ke bawah dan iblis-iblis itu bergegas ke arahnya. Saat iblis-iblis itu mendekat, energi pedang yang ganas langsung merobek mereka menjadi berkeping-keping. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia dapat melihat sesosok berdiri di atas pedang cahaya. Orang itu mengenakan jubah putih rapi dan juga memiliki wajah yang cukup tampan. Pria itu menoleh ke arah Xiaoyan lalu menangkupkan tangannya dengan sopan. "Yao Xiao dari Sekte Pedang Tianhu, saudaraku, bagaimana jika kita berbagi buah moluo ini secara merata?" Ucap sosok itu yang ternyata bernama Yao Xiao. "Aku menemukannya terlebih dulu. Siapa cepat dia yang dilayani," ucap Xiaoyan dengan dingin. "Itu masuk akal, tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan buah moluo ini," ucap Yao Xiao tersenyum ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, Yao Xiao yang berdiri di atas pedang cahaya melambaikan tangannya. Pedang energi terkondensasi kemudian menembak ke arah pohon merah. Tembakan ini langsung membuat pohon raksasa meletus dengan energi hitam. Aura hitam itu secara langsung melemparkan kembali pedang biru milik Yao Xiao. Xiaoyan juga merasakan ada yang tidak beres dan segera mundur. Setelah energi hitam menghilang,
Baru kemudian terlihat sesosok tubuh duduk bersila di pohon merah menyala. Sosok itu mengenakan jubah hitam memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Selain energi iblis yang mengejutkan orang, sosok itu juga memancarkan momentum kuat di langkah kelima keabadian kaisar. Untuk sementara Xiaoyan tidak bisa menilai apakah sosok ini hidup atau mati. Sampai dia mendengar sebuah tawa aneh darinya. Hahaha, tidak disangka ada begitu banyak pengunjung di sini. Aku sudah lama tidak melihat siapapun dan aku hampir lupa seperti apa bau darah, ucap sosok berjubah hitam itu. Pada saat ini Yao Xiao memandang Xiaoyan. Tapi ketika dia merasakan aura dewa dari tubuh Xiaoyan, dia mengalihkan pandangannya pada Tai King. Kamu dan aku akan bekerja sama untuk menyingkirkan hantu Molo ini. Dan kita akan berbagi buahnya secara rata, ucap Yao Xiao menatap Tai King. Dia mengabaikan Xiaoyan, tapi saat ini Tai King memandang Xiaoyan. Hal ini membuat Yao Xiao terkejut dan kemudian menatap Xiaoyan dengan aneh. Hanya untuk melihat Xiaoyan sedikit mengangguk kepada Tai King. Ini siapa sebenarnya bosnya? Pertanyaan itu terlintas di hati Yao Xiao. Namun rasa hormat Tai King kepada Xiaoyan sudah menjelaskan semuanya, yaitu Xiaoyanlah bosnya. Sungguh mengejutkan. Sepertinya aku hampir tertipu oleh saudara ini. Aku hampir meremehkanmu. Lagi pula di tempat seperti ini hanya orang-orang kuatlah yang memenuhi syarat untuk datang. Sekarang aku yakin bahwa saudara laki-laki ini juga merupakan orang dalam kategori itu, ucap Yao Xiao. Sedangkan untuk Xiaoyan matanya masih acuh tak acuh. Dia tidak berbicara dan mengabaikan pujian Yao Xiao. Xiaoyan hanya berkata setelah melihat Tai King. Buatlah pertarungan cepat, ucap Xiaoyan. Tai King menganggukkan kepalanya. Segera aura agung yang hanya dimiliki keabadian kaisar langkah kelima melonjak keluar. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Kekuatan jiwa di tingkat domain menyebar mengidentifikasi area sekitarnya. Ada yang salah di sekitar sini, gumam Xiaoyan. Tentu saja, ada formasi di sini, ucap tahanan roh. Suaranya terdengar di lengan jubah Xiaoyan. Mendengar ini sontak saja wajah Xiaoyan tenggelam. Dia buru-buru menghentikan Tai King. Tunggu sebentar, jangan maju, ucap Xiaoyan. Namun peringatan Xiaoyan sudah terlambat. Pada saat ini Tai King berada tidak jauh dari pohon merah menyala. Cahaya merah langsung menyelimuti Tai King. Lalu akar-akar merah merambat keluar dari tanah. Itu seperti ular berbisa. Mereka langsung menutupi cahaya merah yang mengunci Tai King. Sebuah bayangan hitam keluar dari pohon merah menyala. Dengan cahaya hitam berkelap-kelip di tangannya dan menusuk ke arah jantung Tai King. Pada saat cahaya hitam akan menembus Tai King, tiba-tiba saja 3 sinar cahaya biru menabraknya. Salah satu sinar cahaya biru berdiri di depan Tai King dan yang lainnya ingin membantu Tai King keluar dari masalah. Tetapi jelas formasi ini sangat kuat. Meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi ia mampu mengunci langkah kelima untuk sesaat. Pukulan bayangan hitam gagal. Lagi pula Tai King adalah eksistensi kuat di langkah kelima keabadian kaisar. Kekuatan abadi melonjak keluar, menghancurkan akar yang menjebaknya. Tetapi akar-akar di tanah muncul lagi. Tidak hanya Tai King melesat ke belakang untuk menghindar, Yao Xiao yang sedang berdiri di atas pedang cahaya juga membuat gerakan menghindar. Keduanya menggunakan kemampuan terkuat untuk menghancurkan akar pohon yang menjarah. Pada saat ini sosok yang bersembunyi di pohon merah akhirnya melangkah maju. Seluruh tubuh sosok itu tertutupi oleh jubah hitam. Hanya mengungkapkan sepasang mata merah menyala. Semua hantu Molo, bangun untukku, ucap sosok bayangan hitam itu. Setelah suaranya jatuh, terdengar suara gemerisik. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Setelah keheningan singkat, dia melihat lebih dari selusin hantu seperti sosok hitam itu datang dari segala arah. Ups, sepertinya kita telah menikam sarang hantu Molo, ucap Yao Xiao menampar dahinya. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Jika itu hanya satu, mungkin tidak sulit untuk membunuh hantu Molo.
Tetapi ketika sampai selusin hantu, maka situasinya akan menjadi bunuh diri. Kalian berdua, aku tidak menginginkan buah molo ini lagi. Silakan ambil semuanya. Selamat tinggal, ucap Yao Xiao. Setelah berbicara, Yao Xiao tidak berani mengulur waktu dan bersiap pergi dari sini dengan kecepatan tercepat. Namun tepat ketika Yao Xiao akan pergi, tiba-tiba saja suara deru angin menyapu ke arahnya. Merasakan ini, Yao Xiao membalikkan tubuhnya hanya untuk melihat penguasa Swan api guntur tersapu ke arahnya. Aku khawatir bukan kami yang menikam sarang hantu Molo ini, tapi kamulah yang menyebabkan bencana. Jangan berpikir untuk pergi setelah kamu dengan sengaja menarik hantu-hantu ini. Jika kamu berani pergi, aku akan membunuhmu dulu, ucap suara dingin Xiaoyan segera keluar. Yao Xiao dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya, menghalangi penguasa Swan yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Kekuatan dahsyat itu langsung membuat Yao Xiao merasakan sakit di lengannya. Saudaraku, mengapa kamu mengatakan itu? Awalnya aku hanya ingin menunjukkan padamu bahwa pohon ini tidak biasa. Sama sekali tidak bermaksud mengganggu keberadaan yang menjaganya, ucap Yao Xiao. Sungguh? Tidak peduli apakah kamu menarik mereka atau tidak, kita harus berurusan dengan mereka bersama-sama. Atau aku akan membunuhmu. Dan belum terlambat untuk berurusan dengan mereka, ucap Xiaoyan. Niat membunuh Xiaoyan melonjak dan Yao Xiao menjadi lebih tidak senang. Sungguh kata-kata gila. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu kamu melakukannya, ucap Yao Xiao mendengus dingin. Dengan lambaian lengan jubahnya, sebuah cahaya pedang terkondensasi di tangannya. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengangkat tangannya dan terbang menuju penguasa Swan dari jauh. Setelah menangkap penguasa Swan, dia melompat tinggi. Nyala api guntur melonjak keluar kemudian menabrak Yao Xiao dengan satu tebasan. Mata Yao Xiao sedikit terfokus. Dia menyaksikan penjarahan penguasa Swan yang tidak memiliki kekuatan abadi. Cahaya pedang ditangguhkan di depan. Segel tangannya bergerak dan cahaya pedang membesar dengan masuknya Doki abadi. Pedang cahaya biru pemusnahan, teriak Yao Xiao. Begitu Yao Xiao selesai berbicara, dia memegang cahaya pedang di tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan. Kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Seharusnya tidak masalah untuk memusnahkan satu Dewa Dou. Tentu saja pada saat ini tanda unik Shizun di kening Xiaoyan menyala. Selain tanda Shizun ada juga 3 segel bintang yang bersinar. Xiaoyan telah menguasai penggabungan tubuh dengan mahir. Dia bisa melakukan teknik penggabungan tubuh tanpa disadari oleh pihak lawan. Pada saat ini keduanya bertabrakan dengan sengit. Pedang cahaya biru bertabrakan dengan penguasa api guntur Xiaoyan. Namun pedang itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap gerombolan pedang itu menyapu ke arah Xiaoyan, membuat semua pakaian di tubuh Xiaoyan terpotong. Pemandangan ini membuat mata Yao Xiao langsung menyusut. Itu karena gerombolan pedang yang mendarat di tubuh Xiaoyan hanya membuat suara emas dan besi. Seolah-olah tubuh Xiaoyan terbuat dari baja yang sangat keras. Dan gerombolan pedangnya tidak pernah meninggalkan satupun bekas luka di tubuhnya. Yao Xiao mendesis dingin. Matanya menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dia dikejutkan oleh Xiaoyan di dalam hatinya. Bahkan jika Xiaoyan juga merupakan eksistensi keabadian Kaisar langkah kelima, sama sekali tidak mungkin untuk menahan seni pedang pemusnah tanpa cedera. Pada saat ini gerombolan pedang yang membombardir Xiaoyan akhirnya runtuh. Tidak mungkin, tidak ada jejak keabadian di tubuhnya. Mengapa kekuatan fisiknya sangat kuat? Mungkinkah dia adalah tubuh keabadian fisik yang legendaris? Ucap terkejut Yao Xiao. Meskipun tubuh keabadian fisik sangat langka, tetapi keberadaannya tersebar luas karena kekuatannya. Sebagian besar makhluk abadi mengetahui keberadaan mereka. Pada saat ini ketika Xiaoyan akan terus menyerang Yao Xiao lagi, terdengar suara hembusan angin dari kejauhan. Medan di sekitar menjadi gelap. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menutup langit. Keduanya mendongak ke atas hanya untuk melihat ribuan anak panah turun dari udara ke arah mereka. Setiap bulu panah dibungkus dengan energi iblis yang kuat.
Jelas serangan-serangan ini datang dari lusinan iblis yang telah dipanggil. Yao Xiao tidak berani ceroboh. Segera bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melindungi seluruh tubuhnya. Adapun Xiaoyan, ekspresinya masih datar. Dia melihat ribuan anak panah yang bersiul tanpa berniat untuk menghindar sedikit pun. Adegan ini membuat Yao Xiao yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut. Dia melihat dengan matanya sendiri ketika semua anak panah yang terbungkus energi iblis merah jatuh ke tubuh Xiaoyan. Suara tabrakan besi terus terdengar dari waktu ke waktu dan percikan api tersebar di seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan dimandikan anak panah, namun secara luar biasa tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya. Sayap dewa hitam memadat di punggung Xiaoyan. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan melesat dengan satu gerakan. Dengan suara teredam, terlihat Raja Iblis yang berada di tengah langsung hancur menjadi bubuk oleh penguasa Xuan Xiaoyan. Tulang dan dagingnya runtuh. Iblis itu jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, Yao Xiao menghilangkan ide untuk pergi. Dia sudah menyadari bahwa dia jelas bukan lawan Xiaoyan. Dan menilai dari perilaku Xiaoyan tadi bahwa dia juga orang yang sangat kuat. Jika Yao Xiao berani melarikan diri, dia mungkin akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Lagi pula hantu Molo ini sama sekali bukan ancaman bagi Xiaoyan. Dibandingkan dengan hantu itu, formasi di sini benar-benar lebih mengancam. Tapi untuk formasi, selama ada tahanan roh, tidak peduli formasi apa, Xiaoyan bisa mengabaikannya. Pada saat ini mata Xiaoyan lebih tertuju pada Yao Xiao dan Tai King. Baginya munculnya Yao Xiao di sini terlalu aneh. Pada saat Tai King terjebak formasi, Xiaoyan melihat bahwa Yao Xiao bergerak membantu. Keduanya mungkin saling kenal. Bukan tidak mungkin bagi Yao Xiao merupakan orang suruhan dari kuil pemburu dewa. Dan tujuan datang ke sini untuk menjaga Tai King. Oleh karena itu Xiaoyan tidak akan membiarkan Yao Xiao pergi. Dia tidak tahu apa rencana Zuci. Tapi karena dia mengirimnya ke sini, Xiaoyan akan menerimanya. Pada saat ini sosok Xiaoyan melesat lagi, menebaskan penguasa Xuan dengan satu tebasan. Hantu ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat menangkap pukulan Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak membutuhkan setengah batang dupa untuk membunuhnya. Tapi tepat ketika Xiaoyan berpikir demikian, hantu-hantu Molo yang dibanting keras ke tanah tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah. Tubuh mereka mulai membengkak dengan cepat. Masing-masing dari mereka langsung berubah menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa puluh kaki. Xiaoyan sedikit mengernyit. Hantu Molo ini tidak semudah yang dibayangkan. Dia bisa dengan jelas merasakan energi darah yang kuat yang dipancarkan oleh hantu-hantu Molo ini. Yang jelas beberapa tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu hantu Molo menampar Xiaoyan dengan telapak tangannya. Mata Xiaoyan dingin, nyala api berkobar di telapak tangannya. Dengan keras hantu itu diguncang oleh telapak tangan api Xiaoyan. Tapi itu tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Sebaliknya bergerak ke arah Xiaoyan dengan kakinya yang besar. Xiaoyan menatap dengan dingin dan berkata dengan suara bergema, "Jika kalian berdua masih berencana untuk menonton, kalian akan berakhir seperti mereka," ucap Xiaoyan. Yao Xiao dan Tai King tidak berencana untuk bergerak, tapi setelah mendengar ancaman dari Xiaoyan, keduanya memilih untuk berpartisipasi. "Tidak ada perintah. Kupikir tuanku ingin membunuh mereka sendirian," ucap Tai King. "Bukan tidak mungkin. Kalau begitu serahkan hantu Molo ini kepadaku dan aku akan menyerahkan orang itu untukmu. Bunuh dia dan jangan biarkan dia hidup-hidup," ucap Xiaoyan. Wajah Tai King langsung membeku saat mendengar kata-kata itu. Perubahan kecil ini tentu saja tidak bisa lepas dari mata Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan juga membuat wajah Yao Xiao berubah. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak terus memperhatikan mereka berdua. Dia sudah bergegas menuju hantu Molo. Xiaoyan tidak bisa menunda terlalu lama. Kalau tidak, 5 pria Taisu di belakang mungkin akan menyusul dalam waktu singkat. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir.
Sampai jumpa.